Wayahe tanya-tanya Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, iya, Cak Wawan iki sik seger ngene rek. Sik kuat ngene rek. Biasanya lemes-lemes ngene ya. Poso itu ibadah. Ojo ndudut-ndudutno lek poso. Poso itu ibadah. Dadi kudu disemangati. Semangat. Wong setahun ping pisan lho. Dadak kemudian akeh sambate. Akeh sambate. Njaluke maghribe dicepetno rek. Njaluke imsake disuweno ngono ya. Iya. Tapi sesuai dengan tema kita yaitu waktu yang tepat makan sahur saat imsak. Oh iya Caiman. Sahur iki kadang-kadang ngene lho, Cak. Iki kan kadang-kadang ya istilahnya kebiasaan. Sarapan ya paling jam 7, sarapan jam 8. Iya. Sing jenenge imsak kan jam 2, jam 3. Iki kadang-kadang ono sing kemudian imsake malah diajukan jam 12, jam 1 lagi wis sahur, nanti tinggal turune bablas. Mesti kepancal ya. Nah, kepancal imsak. Idealnya ya opo kemudian sahur sing enak, sahur sing tepat bagi kesehatan, kemudian juga bagi ibadah juga tetap bisa optimal khususnya di bulan Ramadan. Nah, tapi kan ada juga yang tepat adalah waktu mengakhirkan waktu sahur. Nah, waktu yang tepat itu ya bagaimana? Nah, ini kan kudu ono anu nih, Cak. Ono anu nih, pegangane, referensi nih. Ya, nek nang hukum ono jurisprudensi nih. Nah, seperti biasa, kita tetap bersama Ustadz Fatur Rahman Mas Rukan. Beliau adalah Ketua IKADI, Ikatan Dai Seluruh Indonesia, Kota Surabaya, yang akan menemani tema pagi hari ini, yaitu saat yang tepat untuk makan sahur. Kita sama beliau, Cak Ilman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Ustaz. Sehat selalu nih Ustaz. Sehat ya. Cak Hilman, Cak Wawan sehat ya. Pangestanipun. Ustaz sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustaz iki? Baru kayak Pak Ustaz. Tadi sahur jam berapa Ustaz? Saya sahur jam 3:30. Lu 3:30. Karena mau ada ceramah subuh begitu, jadi pergi gitu. Tadi saya 2:30 Ustaz, 2:30 sahur, kemudian setelah itu nyamil, setelah itu agak mendekati pukul 3:30 tuh banyak minumnya, akhirnya kelempokan Ustaz. Oh iya. Kok kan ngombe. Kalau saya sahurnya agak mendekati imsak. Soalnya keliru adang segoe gak dipencet. Jadi lo kok gak mateng-mateng tibake gorong dipencet ya. Segoe tetep dadi beras. Iya, guyon Cak. Nah, Pak Ustadz, kalau sebenarnya waktu yang tepat atau yang paling afdol untuk pelaksanaan sahur tuh kira-kira seperti apa Ustadz? Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi kita kepengen ya tahu sahur Rasulullah itu kira-kira jam berapa menjelang subuh gitu ya. Subuh. Ya. Jadi prinsip utama dari sahur itu adalah diakhirkan. Berbeda dengan sahurnya orang ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani itu. Kalau sudah tidur malah nggak boleh sahur lagi, dia boleh makan gitu. Kalau puasa mereka itu makannya malah sebelum tidur. Jadi kalau sudah tidur malah nggak boleh sahur. Itu perbedaannya ya. Kita itu enak ya. Salah satu berkahnya ya Rasulullah menyuruh kita supaya sahurnya itu didekatkan ke adzan subuh. Bahkan beliau mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajalul fitr. Jadi umat ini akan selalu berada dalam kebaikan selagi dia mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Gitu. Jadi bukanya dipercepat, sahurnya akhirkan. Nah, gitu. Berapa? Ya, yang sering ditanya itu berapa jarak dari adzan maghrib ke adzan maghrib? Adzan subuh. Fajar. Iya, fajar. Subuh. Ada riwayat bahwa jaraknya itu sekitar qadra khamsina ayat, sekitar 50
ayat ya diriwayatkan oleh sahabat. Jadi seandainya selesai sahur gitu ya, kemudian baca 50 ayat itu subuh, ya sekitar 10 menit, 15 menit sebelum subuh itu sudah selesai gitu ya. Jangan nabrak itu baik ya. Jangan sampai nunggu. Kadang ada nunggu gini, Cak. Nunggu Allahu Akbar. Subuh ayo langsung ini salah. Iya. Oh gitu ya. Wis kadung segoe iki nanggone. Segoe nanggone mulut, Cak. Lah, Allahu Akbar iki diterusno apa enggak iki lho. Waduh, lek diterusno kok apa ya apa. Nah. Ya kadang apa ya, kurang terbiasa bangun atau kurang terbiasa makan malam di malam hari waktu sahur, sehingga ya itu tadi. Tapi Nabi mengatakan enggak apa istilahnya ya, makanan berat ya paling enggak air gitu. Karena ada berkahnya. Berkahnya itu didoakan malaikat. Jadi Allah dan para malaikat itu senantiasa mengawasi ini sahur siapa ini. Kalau yang sahur itu malaikat doain, ya Allah berkailah orang-orang yang sahur ini supaya menjadi orang yang baik, orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang sukses gitu. Makanya kalau males ya tetap inilah dipaksa pakai air begitu. Air kopi, air teh, air apa, monggo ya hangat gitu. Ya, jadi memang ya Ustadz ya, sahur itu tidak sekedar untuk memenuhi apa ya, ritual bulan puasa, tetapi memang ada satu berkahnya, kemudian yang kedua juga untuk kesehatan juga ya Ustadz ya. Iya, kesehatan ya. Bagi yang enggak sahur ya boleh-boleh saja, tetapi yang namanya agama ini kan memperhatikan kamu boleh sih nggak sahur, cuman ya banyu ya sahur, jangan sampai enggak. Ini yang terkait dengan waktu ya. Waktu ini kan kadang-kadang ketika adzan itu masih diperbolehkan nggak ketika makanan ini sudah ada di mulut gitu ya, dibuang atau dilanjutkan atau gimana Ustadz ya? Jadi begini ya, kalau sudah masih di mulut, itu mulut itu di tenggorokan apa di mulut yang bagian atas? Kalau masih kunyah, masih dikunyah atau dikecap gitu? Jadi kalau misalnya masih masih di mulut ya dikeluarkan saja. Karena memang begini ya, yang namanya puasa itu adalah al-imsak ya, menahan diri, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu nanti kalau dibolehkan orang akan berlomba-lomba untuk wis nak ngono enggak apa-apa nak andan ijeh dikunyah aja. Gitu. Dengan alasan kadung nok mulutnya, yang di mulut dikeluarkan. Ya kalau pas waktu sudah imsak itu kita masih boleh mengkonsumsi makanan, boleh minum atau seperti apa Ustaz? Imsak itu kan ya itu tadi, imsak sebenarnya untuk memberikan peringatan ya. Penanda. Kalau menurut saya tanda bahwa sahurnya Rasulullah itu jaraknya ada 50 ayat loh ya. Ya sekitar imsak biasanya berbunyi nging begitu. Tetapi sebenarnya masih boleh. Masih boleh sampai datangnya waktu sholat subuh yaitu ada. Kalau seandainya telat, ya udah apa yang bisa makan cepat begitu, makan 5 menit insya Allah cukup lah, 5 menit sampai 7 menit insya Allah cukup. Tapi imsak, di waktu imsak itu masih boleh makan, masih boleh. Masih diperbolehkan untuk makan sahur. Kalau Cak Hilman ini kadang-kadang sahurnya jam 5 Ustaz, tapi pintunya jendelanya ditutupi semua, jadi kesannya masih gelap. Padahal sudah jam 5 lebih. Iya, kadang-kadang ketandapan ngono ya. Weh, kok wis sopo lho kasih to sahur. Nah, ini juga ada pertanyaan Ustadz kaitannya dengan idealnya untuk sahur itu seperti apa makanya. Karena ini kan puasa seharian. Bisa jadi
orang sahur itu segone wah sak gunung anakan itu. Lawe wah mubeng itu isinya iwak ingkung dan lain sebagainya. Masih menyiapkan camilan buah dan lain sebagainya. Wah, idealnya seperti apa sebenarnya kalau sahur itu? Ustaz? Supaya ini ya nanti pas waktu puasa itu kuat gitu ya. Tiba-tiba ngurus. Ya. Jadi yang sehat itu bukan sahur dengan makanan yang banyak. Tetapi standar orang mukmin itu kan kalau kita ikuti sebenarnya sehat ya. Sepertiga sulusun litoami, sepertiga untuk makanan. Sulusun lisyarabi, sepertiga untuk air. Sulusun li nafasi, sepertiga untuk nafasnya. Jadi sebenarnya kita berhenti sebelum kenyang itu sangat baik untuk kesehatan. Tetapi bukan berarti kenyang itu nggak boleh, silakan kenyang tapi jangan kekenyangan. Gitu ya. Kekenyangan biasanya lali, subuh sih turu ya. Bablas ya kewareken ya soalnya ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya, Cak. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan dan sepertiga untuk nafas. Wah. Untuk nafas. Itu kan agama yang dilupakan gitu ya. Kalau kita makan itu kadang berlebihan. Ya. Kalau nggak dimakan dibuang gitu. Terus buahnya terus dibuang. Kayak makanan harimah itu kan sering banyak membuang ya. Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz. Ini Ustaz, ini ada yang bertanya ya. Nah, monggo silakan Cak Ilman. Pak Suyono. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kadang kami kerinan ya. Kesiangan. Bangunnya waktunya mepet, pas makan terdengar adzan padahal belum minum ya. Bisakah minumnya seperlunya? Oh iya. We maem tapi lali. We ngombe adzan iki apa? Keseretan lah. Wudu ya. Wudu. Kayak butuh waktu untuk memang minum itu sampai seberapa. Makanya ada sebagian ulama yang membolehkan kalau dalam kondisi darurat ya. Misalnya ini kalau nggak minum itu bisa megap-megap, bisa keseretan dan bisa berbahaya. Tetapi pada dasarnya bahwa puasa itu adalah bagaimana menahan diri sejak dari subuh gitu ya sampai maghrib gitu ya. Kalau ada kondisi-kondisi seperti itu jangan terulang 2 kali ya. Menjadi pelajaran. Kalau tiap hari ya bukan apa ya kelalaian ya. bukan kelalaian tapi memang kesengajaan gitu ya. Memang kondisi-kondisi gitu. Harus pintar-pintar bagi-bagi waktu ya Ustadz ya. Jadi kalau waktu sahur itu turunnya aja bengi-bengi kok gak sok tangi ngono lho. Iya, ini ada pertanyaan juga ini Ustadz. Pertanyaannya terkait kalau telat bangunnya pas subuh, bagaimana melanjutkan puasa atau tidak? Ya, ini dari pendengar ini ya. Monggo Ustadz. Ya, dari berarti Bu Warni ya. Ya, berarti kan dia tidak sahur. Ya nggak masalah. Tidak sahur nggak masalah. Tadi pertanyaan Pak Suyono, kalau memang tahu sudah mendekati adzan ya jangan makan gitu ya. Jangan makan ya. Berarti dia harus konsekuensinya ya kan dia sudah makan apa ya namanya berbuka kan ya. Sudah makan berbuka. Insya Allah tidak terlalu berpengaruh lah. Makanya Islam itu melarang poso ngedur itu wisol namanya. Ngedur itu lanjut, itu nggak boleh. Misalnya nggak pakai berbuka tapi lanjut berikutnya. Nah, ini Islam tidak memperbolehkan umatnya menuju kerusakan. Ya itu tadi kalau memang sudah kadung subuh Allahu Akbar baru bangun ya tidak usah sahur ya. Ya Pak Ustadz, ini ada yang bertanya kaitannya dengan sahur itu apakah harus kemudian kita mengkonsumsi yang namanya kurma? Karena konon kabarnya kalau kita mengkonsumsi kurma itu
kita akan bertambah barokahnya, pahalanya. Apa benar demikian Pak Ustadz? Iya, salah satu memang makanan ya favorit dari Rasulullah itu memang korma, dan memang setelah diselidiki korma itu mengandung glukosa yang sangat bermanfaat untuk tubuh, terutama saat berpuasa. Jadi sehingga salah satu hadis itu ya menyuruh memang Rasulullah SAW kalau memang tidak makan apa-apa ya makan korma lah ya, satu biji, dua biji. Itu sebenarnya bukan menunjuk ke makanan tertentu sebenarnya, tapi lebih pada Rasulullah itu ingin ayo makan walaupun sedikit, atau kalau memang enggak ya pakai korma. Bagaimana ketika berbuka ya. Dan memang Rasulullah itu cukup dengan 3 korma gitu ya, dengan air. Kalau kita kan sewakul kadang belum cukup. Belum sahur. Belum dianggap makan gitu. Kita ini kalau nasi belum makan. Ada juga kebiasaan orang ini seperti ini Ustadz. Mereka sahur itu pukul 1, pukul 12. Setelah itu mereka akan tidur sampai kemudian nanti saat azan subuh dan mereka tidak sahur lagi. Nah, ini seperti apa Ustadz? Kalau dari telaah keagamaan ini Ustadz, apakah memang dibenarkan atau seperti apa? Jadi mempercepat sahur. Yang disuruhkan mengakhirkan sahur kan. Mempercepat itu sebenarnya nggak masalah, terutama yang susah bangunnya. Jadi kita ingin yang utama diakhirkan. Yang disebut sahur itu kan makan di waktu sahar. Sahar itu adalah waktu menjelang subuh. Nah, makanya disebut sahur karena waktunya memang menjelang subuh. Kalau dia makan sebelum tidur, berarti kan di awal malam sebenarnya nggak masalah. Pada kondisi dia memang susah bangun, itu namanya mempercepat sahur dan tidak menjadi masalah. Akan tetapi tentunya tadi orang-orang yang makan menjelang subuh itulah yang paling baik. Gitu. Nah, ada pertanyaan juga ini, kalau sahurnya ini kan kita ada di beberapa belahan ya, belahan waktu gitu ya. Ini sahurnya di katakanlah Indonesia Timur, tapi kemudian bukannya di Indonesia Barat. Nah, apakah sahurnya seperti itu gimana Ustadz ya? Antara perbedaan waktu ya, misalnya di WIB, WITA. Perbedaan waktu nggak jadi masalah. Jadi Rasulullah itu mengatakan as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu ketika sekelilingnya puasa. Jadi mayoritas sekelilingnya. Jadi memang kalau saya di Jayapura, sahurnya di Jayapura, kemudian saya bukannya di Surabaya nggak masalah, tetap mengikuti sekelilingnya. Sekelilingnya bagaimana gitu. Jangan sampai kita berbeda ya. Berbeda dan nanti gimana hukumnya orang sudah pada berbuka dia masih nunggu. Lo kan di sini di tempat kelahiran saya belum berbuka loh. Ikut aja orang di sekelilingnya. Jangan ditunda-tunda ya. Jadi memang menjadi keutamaan ya untuk mengetahui lingkungan sekitarnya, Ustadz ya. Misalnya sahur, kemudian buka itu harus mengikuti lingkungan sekitar, bukan misalnya sahurnya di Surabaya, wah kok bukoe jam 17.35. Ketika dia perjalanan ya tetap mengikuti lingkungan sekitar, bukan mengikuti jam jam. Makanya ketika di perjalanan itu sambil dengar dandan belum gitu loh. Gitu ya Ustaz ya. Dandan belum. Pas di perjalanan tol, Allahu Akbar, kedengeran, udah buka aja di lingkungan itu ya. Di lingkungan tempat dia berada ya. Jadi tidak terpaku jam di mana dia berada ya Ustaz ya. Misalnya dari Surabaya, wah kok jam semene imsak jam 9 tetap berpegang gitu. Tidak seperti itu ya istilahnya. Ya. Jadi pada saat dia di mana disitulah dia menyesuaikan. Terawih itu yang menyesuaikan di sini. Masjidil Haram kan jangan ikut TV Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram 5 jam lebih lambat kan, berarti jam 12 baru
Kita mengikuti di rumah ya sholatnya nggak sah itu. Ya karena imam dan makmumnya beda tempat. Beda tempat. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait keutamaan dalam sahur ini. Sahur itu ya. Tadi disebutkan ini membedakan antara ahli kitab dengan muslim gitu ya. Kemudian juga ini adalah salah satu keberkahan mendapatkan doa dari malaikat. Monggo Ustaz. Memang dalam Islam ya, makan itu kita disuruh untuk di dalam Al-Quran kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan jangan berlebihan. Tadi saya sampaikan kalau makan diatur sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya kalau makan itu bersama, jangan suka sendirian. Kalau bersama itu maksudnya apa? Gabung ya. Kalau bisa, kalau dulu Rasulullah itu kan pernah ngeliat kok mangannya dewe-dewe bisa akhirnya kelompok udah di sisi. Iya. Cawawan di labuhe dicolong. Ada memang nakal itu ketika bersama itu langsung mangan dagingnya, nggak mau makan nasi. Iya. Nah, itu pernah Rasulullah itu mendapati kasihan kalau dewean itu ada yang lapar gitu ya, nggak punya makanan, akhirnya ya tidak ikut makan. Nah, itu kita bisa buktikan ya bahwa banyaknya makanan itu bukan syarat untuk bisa kenyang, tapi ternyata kalau ngumpul itu cepat kenyang gitu. Ngumpul itu cepat kenyang. Makanya nanti gini aja, bagusnya gini, kalau kita pakai piring itu ada makanan, kita ngambil piring, ngambil dikit-dikit gitu, ditaruh di piringnya, terus ngambil lagi kalau kurang, bersama-sama gitu ya. Kalau memang nggak mau muluk bareng ya, mau muluk bareng ya lakukan begitu. Ojo dewe-dewe. Mas Hilman pakai ayam, Mas Wawan misalnya pakai apa gitu ya, pakai daging, yang satunya lagi pakai kerupuk tok, ya Allah kasihan. Iya. Nah, iki lek Cak Wawan iki sahure ambek tonggo sebelah. Nah. Gak karo keluarga ambek tonggo sebelah. Soalnya menunya luwih enak ngono jare paling. Iya, gitu. Jadi itu nanti buka bersama itu kan menjadi berkah ya. Yang belum ada itu sahur bersama memang ya, sahur bersama masing-masing di rumah. Wah, gitu. Kalau masjid itu menyelenggarakan sahur bersama, mantap itu. Sahur on the road biasanya Ustadz, dulu kan ada sahur on the road, tapi sekarang kan sudah tidak diadakan karena ya mungkin karena pandemi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pesan Ustadz bagi masyarakat, bagi pendengar kaitannya dengan sahur idealnya seperti apa dan kemudian apakah ada tips-tips khusus yang mungkin bisa disampaikan? Monggo silakan Ustadz. Pendengar Trijaya FM yang dimuliakan Allah, sahur ini adalah salah satu daripada ibadah ya, ibadah yang bernilai pahala besar sampai Allah itu memberikan rahmat yang banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya itu membaca sholawat. Maksudnya kalau baca sholawat bagi malaikat yang mendoakan orang-orang yang sahur. Doa malaikat itu kan yang paling populer, yang sering disampaikan oleh Rasul itu kan ampunan ya Allah maghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, dan ya Allah kasih dia, sayangi dia. Ini kan luar biasa ya. Cuman apa ya, bangun jenggelek kemudian minum air itu sudah langsung dapat doa malaikat. Sangat luar biasa. Daripada malas-malesan, wis aku mangan sakake sebelum tidur ae gak usah bangun gitu ya. Jangan. Justru malaikat dan Allah mengawasi kita semuanya, dan malaikat tidak pelit untuk memberikan doa kepada orang-orang yang sahur walaupun hanya seteguk air. Apalagi ditambah yang lain, itu ada keberkahan supaya puasanya nanti bukan tidur-tidur terus, bukan malas-malas terus, tetapi malah semakin produktif ketika menjalankan
ibadah sahur itu tadi. Gitu. Matur sangat Ustadz sudah berbagi dengan kita di sini. Dan kita besok ketemu lagi dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan di tema-tema yang lainnya. Ya, sekali lagi selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Ilman, kita sudah bersama dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan dari IKADI Surabaya di Tanya-Tanya Ustadz yang merupakan kerja bareng antara MNC Trijaya Surabaya dan Yayasan Kota Amal Indonesia. Oke. Ayo Cak, musisan pamit. Pamit Cak Ilman ya. Iya, Cak Ilman. Kita pamit Cak Ilman, sandal jepit dibuang neng kali. Iya ya. Kalau nyen pamit, sampai jumpa di lain hari. Permen coklat rasanya legi. Selamat hari Jumat dan kula pamit selamat pagi. Aku Hilman. Aku Cawawan. Matur suwun, sampai jumpa.